Ya, selamat malam Selamat teman-teman malam semuanya. teman-teman trader Indonesia. Ya, Gimana? Sudah profit hari ini? Kemarin juga profit ya. Dan jangan lupa kalau sudah profit segera di WD. ya, Trading itu yang kita cari manfaat. Manfaat itu adalah ketika sudah WD, tapi WD profit ya. betul. Hari ini saya baru aja pulang dari kegiatan keluar rumah nganter istri. Nah, biasanya kalau habis WD istri saya minta diantar ke toko toko yang jual kuning-kuning itu loh. Ya, 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 Saya ya, beli ya, spesial itu memang. nggak besar sih, beli Banyak yang yang, 5. wow, 5 ber- biasanya satu ada satu peningkatan. kali ini 5. Ya, karena kayaknya WD-nya besar ya Om ya. Alhamdulillah berkat Alhamdulillah, scavenger. Alhamdulillah terbantu. Thank you Om, Makasih scavengernya banyak Om. keren. Sama ya. Saya lihat kemarin 2 hari ini scavenger sinyalnya sudah di share. Ya, Kemudian wajar namanya sebuah trade system. Bagi yang belum paham atau tidak sesuai, tidak cocok dengan scavenger pasti akan komplain. Loh, kok ngebuy? Loh, kok buy limit? Kok tidak sell? Kan trennya turun tuh. iya. Dan lain sebagainya. Nah, saya tidak menanggapi, saya melihat dari komen-komennya itu cukup banyak Panjang ya. sekali, Saya ya. menghargai komen itu ya. Kita hargai bahwa di sini kebebasan berargumen, beropini mengenai market mau naik atau turun kita bebaskan. Kita nggak mau berdebat tentang naik turun. Betul. Kita ingin memberikan sebuah edukasi bahwa kalau kita mau share sesuatu ke teman-teman trader itu tidak asal ngomong teori, Iya. tapi disertai dengan konsekuensi yang melakukan, yang membuktikan. Betul, Jadi betul. tidak jual kucing dalam karung. Iya, benar sekali. Supaya dengan cara ini yang teman-teman pada taraf master-masteran otomatis minggir ya. Yang mentor-mentoran minggir. Oh, yang mentor beneran aja bisa salah kok. Gitu. Hari ini penonton ada 10 orang. Nah, kita mau lihat komentar mereka kemarin di mana ya? Apa di opsi dashboard ini ya? Bukan ya? Kayaknya ketutupan sama chat nggak? Atau di sini ya? Nah, ini ya di bawah judul. Oh, belum ada. Belum ada yang komentar. Nah, silakan. Sudah ada sih Om yang komentar. Oh, sudah. Sudah. Jadi teman-teman yang mau tanya lagi perihal scavenger, kenapa penentuannya atau apa? Scavenger rencana mau saya agendakan itu adalah sebuah temuan dari kreativitas Om Rijal, kan namanya Om Rijal, Yeah. Facebooknya Bang J. Iya, betul. Nah, itu kreativitas dari beliau dan sudah saya uji di Basecamp CTI untuk saya tanya mengenai risknya, mengenai peluangnya, win rate-nya, kemudian bisa MC enggak dan lain sebagainya. Nah, ketika itu disodorkan gambarannya saya nggak langsung percaya. Saya lihat gimana sih cara penempatannya, kemudian cara OP-nya dengan pending order yang disiapkan seperti apa. Memang ini sudah mengalami perubahan jauh lebih baik. Nah, perubahan ini dalam kerangka memposisikan scavenger betul-betul sebuah teknik anti MC. Iya. Dan di situ akan memelihara aset, memelihara kapital dalam kondisi terjaga. Iya. Jadi teman-teman yang belum pernah tahu ya silahkan mau membuli boleh ya? Kita dibully siap. Ya, siap dibully. Mau diapain aja. Intinya saya pada posisi pihak CTI. Iya. Saya di luar scavenger. Saya di pihak CTI saya akan memfasilitasi siapapun orang yang positif seperti Om Rizal ini kalau punya sesuatu, nah saya akan perkenalkan ke publik, ke teman-teman trader Indonesia, tapi melalui
uji, melalui tes, melalui pertanyaan beberapa hal yang dari saya supaya betul-betul yang tampil di CTI sudah terfilter bahwa itu aman dan itu baik. Iya. Ya ini kalau Om Rizal bikin teknik yang buruk pun ya nanti saya kena batunya juga. Oh CTI kok tempatnya nggak mutu banget, teknik Iya. begituan aja yang bisa aja dipopulerkan oleh CTI dan lain sebagainya. Nah, nanti Om Rizal tak dudui. tak dudui apa itu bahasa Indonesianya? Diketok kepala. Gitu kira-kira. Ini ngobrolnya bebas. Iya. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan langsung tanya sambil teman-teman mikir mau tanya apa. Saya ngopi dulu ya. Iya. Kita ngopi dulu. Salam ngopi, salam olah pikir. Olah pikir adalah proses belajar. Ben pinter. Iya, jadi memang sedikit scavenger selalu menerapkan prinsip bahwa harga itu bukan seperti peluru yang sekali didor tidak pernah kembali. Tapi awalnya saya dengan scavenger juga nggak tertarik loh. Iya. Oh, apa sih? Cuman gituan aja. Awalnya saya nggak remeh, saya remehkan. Loh ini tren turun ini. Iya. Kok ada buy limit, Betul. ada sell limit. Iya. Kok makin turun makin di buy gitu Iya. ya. Nah, aneh ya. Tapi cuman di sana ada 3 ya. Iya, 3 layer ya. 3 layer. 3 layer untuk limit. Iya. 3 Dan layer di untuk balik itu ada sebuah strategi risk management yang bisa dipastikan akun tidak akan MC. Iya. Pengen tahu? Nanti tunggu kelas yang akan saya share di CTI. Kita sekarang ngobrol aja. Teman-teman mau tanya sinyal hari ini apa? Output dari sinyal hari ini atau sinyal kemarin gimana? Kalau kemarin akhirnya profit berapa itu? Kemarin untuk hari Senin kita ada share kebetulan itu kan akun $100 ya? yang kemarin Yang di share di sinyal itu Om Rizal meletakkan di akun deposit berapa itu? kalau yang untuk goal itu yang 500. Oh, goalnya Yang 500. untuk goal yang 500. Makanya kan dari kemarin udah saya sampaikan kalau untuk yang dana di bawah 500 sebaiknya jangan trading goal. Boleh trading goal tetapi ngambil di level 2-nya. Nah, kemarin kan kebetulan waktu yang hari Senin itu kan goal XAU itu kan menyentuh level 2. Ya. Dari level 2 langsung loncat sampai lebih dari 10 poin ya. Oke. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya, cuman level satunya jangan diambil itu aja. Cuma kemarin yang ada yang ikut level apa signalnya scavenger, kemarin yang hanya goal hanya yang hanya mengenal cuma 1 pair yaitu XAU. Ya. Tetapi ada tetapinya, siangnya itu GJ malah ikut kena pending order sell limit. Nah, sell limitnya si GJ itu juga plus. GJ itu kan terjun kan hari ini. Terjun. Ya. Nah, dan kemarin pun juga ada sinyal EJ itu juga sell limitnya juga kena. Tapi kan yang tershare Jadi, saya scavenger ini kalau kita tahu scavenger, kemudian kita tahu tren, iya, berarti maksimal ya itu. bisa maksimal, luar biasa. Makanya kan jika dipadukan dengan yang teknik yang mereka sudah punya, mungkin oh ini masih bisa memungkinkan ya monggo dilanjutkan. Tetapi kan scavenger punya rule tersendiri seperti itu kan. Oh, iya iya. Nah, dan untuk yang hari ini yang sudah seperti saya share tadi live di jam 2-an itu yang ikut GJ sama GU sudah plus ya, sudah profit jadinya ya. Jadi aku akan kelihatan separuh. Jadi gantengnya nggak kelihatan. Iya. Betul. Kalah sama yang muda. Jadi yang hari ini ya alhamdulillah juga 2 pair kena, ya mudah-mudahan yang mungkin besok masih bisa menyusul. Ya, tapi yang untuk sinyal hari Senin itu kena 3 pair. Oke. XAU, GJ sama EJ. Tetapi kemarin yang saya bahas cuma 2 pair XAU sama GJ. Nah, sementara EJ-nya terlewatkan karena kan terbatas waktu ya, karena kita berusaha untuk membuat memberikan sinyal tuh dengan waktu sesingkat mungkin. Nah, seperti itu. Dan hari ini ya alhamdulillah yang ngikutin GJ sama GU juga sudah dapat, dan ya alhamdulillah tidak pakai floating lama, langsung begitu nyentuh langsung berbalik arah. Nah ini teman-teman kalau yang kesulitan belajar, yang pengen profit tanpa melalui proses yang rumit, analisa atau narik-narik tool scavenger,
Itu bisa nggak ikut scavenger? Bisa, sangat Apa bisa itu? sekali. Pakai metode apa? Bisa nanti kita live aja bisa dengan metode. Kalau saya nggak sempat live, saya sibuk, atau kalaupun live saya misalnya saya pemula nih ya, nge-buy aja gimana sih cara nge-buy, gimana cara nge-sell. Oh iya. Tapi pengen profit itu gimana caranya? Oh nanti kita bikinkan satu apa namanya copy trade juga bisa. Oh gitu. Nah, Sudah siap dengan copy trade-nya. Insya Allah sudah siap dan kita juga sudah menguji ya. Artian ini jika pun terjadi yang dikhawatirkan scavenger adalah terjadinya anomali market. Anomali market ya. Itu adalah gejala di mana harga tidak wajar di satu hari itu. Oke. Nah itu, dan itu sudah kita backup. Iya. Nah, itu yang paling penting. Iya. Tapi kalau yang lain-lainnya itu nggak ada jadi masalah. Oke. Jadi walau bagaimanapun kita sudah harus memikirkan dari awal karena anomali market kita nggak pernah tahu kapan dan hari apa ya. Makanya itu perlu diantisipasi. Copy trade scavenger. Ini ada kopi yang pertanyaan. ini bukan. Ada pertanyaan dari Mas Bian ya, Mas Oke, Bian. silakan dijawab dulu. Iya, saya kesana dulu. Siap. Oke, untuk Mas Bian Almario ya, untuk pertanyaannya MM yang ideal menggunakan teknik ini berapa Mas? Nah, pada dasarnya untuk MM yang ideal itu kalau disarankan sih minimal $200 ya. Kenapa $200? Dan itu pun $200 itu nanti maksimal yang bisa kita lakukan adalah 5 pair pending order ya. Kemudian tanpa goal. Nah, makanya di beberapa live saya udah 2 hari ini saya sampaikan bahwa untuk goal, untuk dana kecil itu tidak disarankan untuk trading di goal karena memang nanti dikhawatirkan ketika terjadi floating itu rusak bisa jadi nanti goyah. Contoh seperti kemarin hari Senin saya ada SSXAU saya buy itu dan itu banyak sekali komentar yang membuat ya saya abaikan saja karena yang namanya saya sudah punya prinsip dan itu prinsip scavenger adalah harga bukan seperti peluru yang ditembakkan dan tidak pernah kembali. Dan faktanya malamnya itu sesuai dengan prediksi itu sudah kembali dan sudah malah plus bukan lagi minus ya, walaupun tidak sampai 70-an karena di bawahnya itu masih ada lagi jenjang pembelian. Nah itu bisa dilakukan apabila dananya memadai. Kalau untuk transaksi di gold itu disarankan dana minimal $500. Nah, seperti itu. Kalau yang untuk dana di bawah itu bisa, tetapi sudah saya sampaikan di di signalnya scavenger itu juga sudah saya sampaikan. Jadi mohon dilihat lagi di situ aja nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian sinyal itu diperbarui setiap hari pasang sekali sampai sekenanya. Ya, untuk Mas Farid itu sinyalnya setiap hari berbeda-beda ya Mas, karena memang kita mengikuti tren pasar. Karena seandainya hari ini levelnya di harga ini, terus besoknya itu bisa berubah sesuai dengan kemauan pasar. Kita ngikutnya seperti itu ya. Jadi kan nggak mungkin katakanlah seperti sembako hari ini murah terus besok agak naik terus kita masih bertahan, itu juga nggak mungkin. Jadi akan menyesuaikan. Nah penyesuaiannya itu semua sudah terukur semuanya. Jadi bukan asal-asalan ya. Nah itu dan sinyalnya itu pun juga berlaku sampai besok siangnya, sampai sinyal berikutnya itu keluar. Itu masa berlakunya di situ. Nah seperti sinyalnya kemarin yang hari Senin itu berlaku sampai siangnya hari ini, dan pada faktanya sinyal GJ yang kemarin hari Senin itu baru kena di hari Selasa siang tadi. Nah dan itu juga profit ya, sama yang kenanya adalah sell limitnya yang kenanya. Dan sinyal yang untuk hari ini itu berlakunya sampai besok Rabu siang, sampai sinyal hari Rabu keluar lagi. Nah, jadi ada masa expirednya, jadi tidak langsung baku ya, itu terus berganti-ganti. Kita mengikuti kemauan pasar seperti apa. Artinya karena kita berdagang di pasar, jadi kita ngikut kemauan pasar, maunya dia seperti apa. Oke gitu ya untuk Mas Farid. Ya itu Om, yang ada pertanyaan. Yang lainnya ini untuk Eka Rasta, ya kopinya please kok nggak muncul-muncul.
Kopi apa ini Om? Kopi hitam ini muncul ini ya. Copy trade mungkin. Oh, copy trade ya. Insya Allah Om secepatnya. Memang kita ada rencana dan juga sudah banyak sekali yang minta untuk dibuatkan. Itu ya. Copy trade-nya sebetulnya kan gini, sebelum kita share ke publik, kita kan pilot itu mau kita follow sendiri, kita uji sendiri dulu. Seberapa bagus layanan copy trade dari broker tertentu itu. Nah, nanti brokernya kita akan pilih yang menurut pertimbangan kami baik, WD-nya lancar dan lain sebagainya. Iya. Jadi tidak asal broker kita ambil. Iya, betul sekali. Pada dasarnya akun master pilot sudah ada. Ready, sudah ready dan sudah berjalan dan sudah profit dan sudah di WD. Nah, kita kan kita juga mau tahu nih, ini broker kira-kira memadai nggak, layak nggak nanti untuk kita ikutkan CT. Makanya sekarang pada dasarnya CT-nya Scavenger itu sudah ada tapi masih underground, belum dipublish ya. Artian kita ingin mengetahui nih, ini kira-kira broker ini oke nggak gitu loh. Jangan nanti kan seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, di beberapa akun saya levelnya sama, si akun A itu pending ordernya kena, si akun B malah nggak kena. Nah itu masih kita pantau ini, padahal tuh levelnya sama, harganya sama persis. Tapi bisa nggak kena gitu loh, hanya selisih berapa 0, sekian gitu ya. Nah ini yang masih kita pantau terus, kira-kira nih yang agak nyeleneh ini nanti ya kita abaikan. Makanya akun trading scavenger ini saya terapkan di beberapa akun saya pribadi. Artinya nanti dari situ kan akan kelihatan nih performanya si broker. Nah nanti baru setelah layak baru kita sampaikan ke publik. Jadi gitu ya. Jadi mohon bersabar ya untuk CT-nya, mudah-mudahan nggak lama lagi. Ya intinya sebelum ngikut CT pantau saja terus grup CTI siang hari ya. Siang hari mungkin kadang nanti sebelum asar, kadang sesudah asar. Jadi akan di-share secara live tentang signal scavenger itu sendiri. Jadi diikuti saja dulu, boleh trading sendiri di rumah dengan menggunakan sinyal live yang sudah kita berikan di siang hari. Jadi saya rasa gitu aja ya. Oke, kalau ada mau tanya yang lain, hari ini ada yang ikut nggak hari ini? Siapa yang ikut sinyal? Di share jam berapa tadi? Jam 2 kurang, hampir jam 3, setengah 3-an. Setengah 3, aku kok nggak tahu ya. Aku lagi jalan-jalan. Jalan ya, setengah 3 itu sudah kita share. Yang kita share tadi adalah ada GU, ada GJ, ada G out ya, EJ sama goal. Nah, yang sudah kena itu cuma 2 pair hari ini. Yang sampai malam ini baru 2 ya. Nggak tahu nanti mau nambah lagi atau enggak. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga, uniknya si scavenger ini kalau kena level 1 itu nggak asik Om. Oh gitu. Karena dia TP-nya dikit, tapi kalau kena level berikutnya malah asik kayak kemarin di XAU malah kita panen banyak ya. Benar sekali. Makanya kadang-kadang tuh kalau cuma kena level 1. Berarti level 1 itu floating ke level 2. Ya semestinya begitu, baru lebih seru. Kalau gitu. Hanya kena level 1 ya kita TP kan cuma paling 20 pip minimal ya, minimal. Tapi kalau level 1 kita abaikan. Jadi mau langsung harga untuk level 1 dikosongkan ya, PO-nya langsung ke level 2. Ya, bisa itu juga. Resikonya malah ada transaksi, tapi begitu dapat paling tidak 50 pips itu 1 pair 50 pips ya, itu pasti kena. Itu baru 1 pair. Jadi kalau nanti transaksinya ada sekian pair, ya hitung sendiri kita mencari berapa pips sehari, 100 pips kah, 150 pips kah. Tinggal dikonversi aja dengan lotnya kan begitu. Jadi simpelnya itu aja. Nah, untuk pair sendiri di scavenger itu mulai dari 5 pair, 7 pair, 9 pair, kemudian 13 pair. Jadi menyesuaikan dengan dana ya. Kalau dananya 1000-an itu bisa 9 pair. Kalau dananya cuma 500 itu ya 7 pair ya. Kalau yang dananya 200-an itu cuma 5 pair yang bisa kita. Tujuannya apa? Untuk kita menghindari terjadinya seandainya terjadi pergerakan yang agak liar, apabila semua transaksi bisa kena, itu nanti mungkin katakanlah minus duluan, itu kan membuat mental agak goyang ya. Nah itu makanya kita batasin. Jadi itulah semuanya sudah terukur sih Om. Jadi
apa namanya, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ya. Ini ada pertanyaan dari Om Catur, basic analisanya pakai ETF berapa? Scavenger ini pada dasarnya tidak pakai ETF ya. Jadi sudah ada aturan baku tersendiri, jadi dan tidak ada sistem analisanya. Jadi nggak mikir analisa teknikal, nggak perlu lihat analisa fundamental. Yang jelas sudah sampai di masanya dia harus ditaruh, maka disitulah dia. Dan kita akan melihat nanti secara otomatis memberikan jarak-jarak untuk pending ordernya ya. Jadi kalau ditanya analisa pakai ETF berapa, ini nggak pakai analisa. Jadi gimana kok bisa trading nggak pakai analisa? Ya faktanya ya bisa. Jadi makanya dibilang kalau trading itu mudah, ya sebenarnya kalau sudah ngerti ya lebih mudah malah. Jadi kita itu apa ya, kalau saya bilangin kayaknya ya seperti mainan gitu ya. Trading itu seperti mainan, kita hanya mengikuti rule yang sudah kita buat. Ya udah ditinggal ya monggo, mau dilihat juga nggak apa-apa. Ya ditunggu aja sudah. Yang penting tidak kena, tidak floating, tidak minus, tidak rugi. Nah, itu aja prinsipnya. Jadi nggak usah harus memaksakan masuk market. Untuk apa kita masuk market kalau nanti ternyata malah floating duluan ya, malah puyeng lagi ya kan? Harusnya bisa plus malah jadi floating duluan. Yang penting masuk market tuh ya nggak usah buru-buru. Kalau punya metode tersendiri ya diikuti aja metodenya dulu. Kalau memang itu bisa memberikan profit yang maksimal, udah dijalankan. Berarti yang diperlukan adalah kedisiplinan. Om Velani ngeri, ya aduh ngopi Om, ngopi. Ini Om, ayo kita ngopi Om Velani ya, sudah ada hilalnya ini, kita ngopi dulu Om. Nah, jadi hari ini kalau yang tadi, aku agak tergelitik dengan disebut nggak ada analisa. Sebenarnya ya itu analisanya adalah itu dengan keajegan rank market, kecenderungan gerakan, pola yang dihasilkan kemudian dirumuskan dalam level dengan ukuran jarak tertentu. Nah, analisanya menggunakan itu. Ya itu sudah menjadi satu kebakuan. Ya itu sudah menjadi baku dan tidak lagi bisa diutak-atik. Artian kita nggak perlu, yang saya maksud di sini kita nggak perlu melihat tren ataupun ini melihat news itu ya. Nah itu udah nggak perlu lagi. Karena pada dasarnya jadi beda sama analisa yang lain, kita masih mencari harga. Ini harga kita ngikut temuan dari tool. Iya. Bukan harga yang menurut pertimbangan pola tertentu yang harga akan berubah-ubah. Betul sekali. Tidak seperti itu ya? Enggak seperti itu. Jadi makanya scavenger ini tidak usah ribet-ribet melihat news fundamental ya. Kalau di scavenger itu diabaikan fundamental. Jadi kita nggak perlu melihat itu. Walaupun nanti entah itu FOMC, entah itu apapun beritanya, semuanya sudah yang pasti harga itu tidak mungkin langsung mendadak turun dan tidak pernah kembali, itu nggak mungkin. Ya faktanya lihat sendiri di chart, jadi kelihatan. Nah bisa saja floatingnya malam ini floating, besok sudah plus, ya sangat mungkin ya. Jadi selama prinsip kita sudah paham, jadi semua itu jadinya jadi gampang gitu loh. Jadi tidak ada hal yang perlu dipersulit ataupun dibikin sulit ataupun tolong cek scavengernya untuk pound sterling USD, karena ini aku baru aja nge-sell. Ini baru aja nge-sell nih. Wah. JPP USD hari ini range-nya sebentar. Kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan ya. Saya baru aja nge-sell ini. Oh iya. Tuh, saya baru ini untuk emasnya. Emas, kemudian baru saja karena saya hari ini belum transaksi sama sekali sejak pagi. Ya $50 oke lah, saya mau. Ini langsung running plus. Ya, kalau untuk scavenger sendiri, kalau untuk sell limit hari ini itu ada di 14183 ya.
Itu untuk sell limit-nya. Scavengernya di Iya. harga berapa? Itu level 1. Level 1. Nah, kalau untuk Satu berapa? 1418183. Oke. Nah, untuk sell limit pertama ya. Tetapi buy limitnya sudah kena ya. Buy limit tadi ada Buy di limitnya berapa? 14035 tadi. 140. Buy limit sudah kena di Oke, 14035. ya. Wah, profitnya banyak tuh. Dan itu sudah, dan karena level 1 jadi saya cuma ngunci di 20 pip, dan itu sudah saya share di video yang live tadi siang. Nah, jadi saya cuman karena memang Ya. apa namanya, bukan kita membatasi, tapi memang rata-rata kalau apalagi di perjalanan seperti ini ya, lagi pergi-pergi, nah saya membatasi level 1 itu 20 pip. Tetapi kalau level 2 itu saya kejar sampai 60 pip, dan itu insya Allah rata-rata kena. Karena apa? Kalau level 2 kena di TP di level 1. Nah gitu. Oke. Ya. Ya sudah lumayan lah 20 pip kan, tinggal dikalikan dengan jumlah lotnya saja berapa. Jadi bukan jumlah dolarnya ya, jumlah dolar itu tergantung faktor kali ya. Jadi kalau 20 pip itu bagi broker yang satu lot sudah 200 dolar, wah hitungan menit, waduh sudah luar biasa sekali ya. Kalau saya menyebutkan, tapi tepatnya sudah menjadi sistem. Ya, bisa betul. Kalau untuk Mas Farid Haryawardana, betul sudah menjadi bagian dari sistem ya. Jadi Kelihatan nggak? sebentar, coba tak lihat dari sini agak delay sedikit, biasa delay 10 detik dia. Agak terlalu terang sih nggak begitu jelas. Iya, terlalu terang sih. Ya, iya betul. Memang sudah bagian dari sistemnya scavenger, makanya scavenger nggak lagi mikir harga mau kemana. Dia mau turun, dia mau naik, karena prinsipnya adalah harga bukan seperti peluru yang dilontarkan. Jadi karena pada dasarnya harga itu mengikuti hukum alam ya. Itu tidak bisa terbantahkan ya. Jadi apabila seperti bola yang dilemparkan, dipantulkan, dia akan kembali ya. Itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi ada ikut seperti alam juga, ada pasang naik, ada pasang surut. Mungkin kalau di market disebut tren ya ya. Tapi kalau di alam mungkin seperti laut, pasang surut, pasang naik gitu ya. Nah, jadi sama juga selama kita sudah memahami itu, pada dasarnya ya sangat sederhana. Yang penting rule-nya diikuti, jangan jangan melawan apa yang sudah kita tetapkan sendiri. Karena sekali kita mengabaikan itu, melanggar, esok-esok pasti akan terulang, dan itu hati-hati. Ketidaksabaran, kemudian melakukan pelanggaran adalah awal daripada kehancuran. Ya. Pelanggaran. Iya, pelanggaran. Kita ngopi lagi, Ya, silakan aku cek akun dulu. Ini PO-nya itu running ketika saya lagi makan mungkin. Oh, waduh, sudah banyak gitu ya. Nah, PO-nya minus, kemudian tak kejar pakai transaksi yang baru, ternyata ini. Oh iya, siap. Nah, kalau di saya itu ada dugaan mau jadi bagong. Oh ya, semakin mantap lagi ya. Nah, berarti kalau berarti buy-nya di hold, bagongnya muncul, artinya teman-teman bisa profitnya tambah besar untuk pound sterling USD. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Bagus. Jika terjadi anomali market, apakah posisi akan di-close dan berapa toleransi risk terhadap balance jika terjadi anomali? Nah, pada dasarnya jika terjadi anomali sudah kita hitung. Terjadi anomali itu artinya di scavenger itu sudah mencapai 50% ya, 50% daripada range. Dan itu 50% range itu adalah range yang paling aman. Kemudian jika terjadi lagi anomali,
itu ada backup yang kita sebut tadi dengan mengamankan aset, dan itu terbackup sampai 1000 pips ya. Terbackup sampai 1000 pips, misalkan seperti apa namanya? Katakanlah seperti si GU ya. GU itu kalau 1000 pip kan dari 14000 menjadi 1410000 ya gitu ya. Itu kan 1000 pip dia. Nah, itu sangat aman karena kita sudah membackup dengan tujuan mengamankan aset. Jadi tidak ada yang di close sampai ketemu pada titik di mana level scavenger berikutnya memberikan sinyal seperti itu. Jadi pada dasarnya anomali market sudah kita backup dan itu sudah kita perhitungkan. Nah, dari pengalaman dan kita sudah review beberapa tahun kemarin, dalam setahun itu terjadi 3 kali ya. Kalau yang rata-rata 3 kali, dan itu kita nggak pernah tahu. Contoh seperti adanya Brexit kemarin ya, yang sampai berapa ratusan pip tiba-tiba melayang, dan itu pun sifatnya kan juga sebentar ya. Jadi tidak dia langsung satu arah terus berhenti di atas gitu ya. Akhirnya nggak balik-balik, tapi kan itu hanya sesaat. Nah, itu yang paling penting. Kalau itu tidak ada pengaman untuk sebagai mengamankan aset, itu yang berbahaya bagi akun, dan di situ banyak para trader yang kena, siapapun dia. Ya. Saya mulai mengerti apa yang dipikirkan Om Rizal. Jadi, ini tidak serta-merta sibuk urusan dagangnya. Iya. Ini lebih ke arah berdagang dengan mengamankan kapital atau aset tanpa harus takut kehilangan aset secara keseluruhan, artinya MC atau bangkrut. Iya. Kemudian di sini hanya butuh rutinitas perilaku. Kalau misalnya pedagang itu adalah konvensional di luar dengan cara buka tokonya setiap hari. Iya. Nah, ini kurang lebih buka toko setiap hari kayak gitu. Betul. Nah, terus kalau terjadi pertarungan antara pembeli penjual, pihak toko ini diam nonton dulu. Biarkan saja dulu, nanti kan sudah mencapai yang sesuai dengan petunjuk yang ada, nah dia akan beraksi sendiri seperti itu. Jadi nggak perlu dibikin dibikin ruwet ya. Jadi biarkan saja harga mau naik turun, santai aja. Nggak usah panik ya. Itu adalah kunci daripada trading itu sendiri. Jadi kalau kita sudah panik, melihat harga dia seperti cacing kepanasan, nah itu udah repot. Cacing kepanasan. Iya, kadang cacing kepanasan naik turun dia. Jadi tetap santai aja, biarkan ya. Tetap santuy ya. Mau dia FOMC, mau dia suku bunga, ya nggak jadi masalah apapun itu ya, karena prinsipnya sudah jelas, harga akan kembali kapan. Nah, ini kapannya ini perlu kesabaran ya, jadi bukan ingin seinstan itu gitu loh ya, nggak bisa juga. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya apa ini? Wah. Yang jelas untuk hari ini sinyalnya GJ sama GU sudah close ya. Saya pribadi sudah close. Karena sudah saya TP kan tadi 20 pip tadi saya TP kan. Nah, itu aja. Jadi kalau mau trading yang mungkin selama ini puyeng liatin news gitu ya, liatin forex factory, kemudian begitu mau news was-was ini mau naik mau turun ya, itu kalau mau pakai ini itu nggak perlu, itu sudah terabaikan. Terus buka lagi chart, lihat ini mau naik mau turun, ini mau kemana, nah itu di scavenger tuh nggak ada yang begitu. Mau berita apapun, mau newsnya seperti apapun, terus lihat chartnya mau dia naik atau turun mau apa ya terserah. Jadi scavenger nggak peduli dengan itu gitu loh. Karena yang namanya scavenger ini kan dia memantau dulu. Ya kalau ada yang kalah ya diikutin aja. Jadi ya santai.
karena jaraknya itu sudah terukur ya, jadi makanya nggak usah khawatir. Seperti beberapa postingan saya mengenai averaging, pada dasarnya itu bagus, tetapi harus terukur, jadi bukan asal-asalan gitu loh. Om mau tanya, Iya. di statusnya Om Rijal yang masih trading model begini, Iya. itu ada layer-layer. Betul. Itu transaksi milik siapa itu? Saya juga nggak tahu, itu saya lihat di grup tetangga sebelah. Jadi dia memposting mungkin ingin menanyakan solusinya apa, apakah harus di close atau gimana gitu ya. Nah dari layer-layer itu kan kelihatan di satu layer pertama itu jarak averagingnya begitu dekat. Ya. Nah artinya si trader itu dia menginginkan harga itu kembali dengan harapan begitu nanti dia kembali dia akan profitnya banyak. Kemudian harga makin naik, nah averaging mulai nggak teratur dan di situ menunjukkan si trader itu sedang dalam kondisi galau. Kemudian dia averaging lagi bertumpuk gitu ya. Nah di situ si trader berpikir lagi ini harga sudah mau turun lagi. Akhirnya dia overload di situ. Dan faktanya makin naik lagi ke atas dan itu makanya ada gap. Nah, yang trading seperti itu yang nggak baik. Averaging yang baik itu terukur berapa jaraknya, setiap berapa jaraknya di averaging lagi, setiap berapa di averaging lagi, itu nggak masalah dan itu bagus. Tapi kalau yang nggak bagus ya seperti yang di screenshot itu, terkelompok-kelompok, kemudian ada gap, dia averaging lagi, kemudian ada gap lagi. Nah itu berarti ada yang salah dengan dan itu menunjukkan si trader itu sedang emosi. Terlihat dari apa? Dari yang sudah chat yang dia tunjukkan. Jadi gitu. Jadi itu bukan punya saya. Jadi kalau ada yang bully, ini nih itu saya ngambil dari grup sebelah dan kayaknya itu masih ada di grup sebelah masih ada. Gitu. Nah, itu masih ada postingan di sana. Saya cuma screenshot aja karena itu dia menanyakan minta solusi ini apa yang harus saya lakukan, di-cut semuakah atau menunggu. Nah, itu. Jadi mungkin yang punya grup sebelah ya bisa terpantau lah. Kalau itu saya crop ya, biar jadi nggak kelihatan. Lucu. Iya. Iya. Ini emas kelihatan nggak sih? Gold. Iya. XAU USD saya mau bongkar. Oke, untuk XAU USD. Nah, kelihatan nggak? Ini akan menjawab beberapa pertanyaan kecurigaan orang-orang yang bilang saya bukan trader, saya nggak bisa trading. Ini baru jawab, ini running plus emasnya. Kelihatan nggak? Coba di situ kelihatan nggak? Oh iya, sebentar. Kelihatan nggak nih aku emasnya? Oh nggak nonton? Oh ya ini saya sebagai saksi hidupnya ya, sebagai saksi hidupnya Pak Ahmad Yusuf. Ini saya melihat laptopnya beliau sendiri dan ini banyak sekali akunnya atas nama beliau, ada beberapa dan di beberapa broker. Jadi bukan hanya satu broker. Jadi bisa dibilangin hampir semua broker ini tapi ada. kita kan sebelahan, itu kan berarti pencitraan itu. Nah kita saksi hidupnya Om. Jadi rasa-rasanya ngapain ya kita berdusta gitu ya, yang ada nambah dosa yang ada. Hampir TP. Iya. Hampir TP. Nah di saat isi tuh hampir TP di sini mau ngebuy. Iya, memang rezeki itu begitu dia. Ya. Nah untuk scavenger sendiri untuk level gold hari ini di sana sudah saya sampaikan itu ada di level 1859 ya, by limit pertama ya. 1859. Oh iya, ini deket TP saya, TP-nya sell. Nah berarti Om sudah profit duluan, saya Baru ngebuy. baru Oh, ngebuy. gantian ya.